Begitu, jadi saya menggunakan model pembelajaran problem solving menggunakan media Google Classroom. Saya pertama-tama menanyakan kabar dan pengetahuan dan memberikan agenda pembelajaran melalui Google Classroom terlebih dahulu. Kemudian ada presensi yang dapat diisi oleh siswa. Kemudian saya mereview kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan selanjutnya, menanyakan pada beberapa perwakilan saja sesuai RPP dan menanggapinya. Jadi kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya mengarahkan siswa untuk berpindah ke YouTube untuk menyaksikan video pembelajaran yang saya buat secara singkat saja. Kemudian setelah menyaksikan dari video YouTube, nanti bertemu di Zoom Talk Meeting untuk pembahasan dan diskusi lebih lanjut mengenai tugas yang saya berikan pada video itu. Untuk videonya seperti berikut. Baik, Bapak mulai ya, anak-anak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi pada video pembelajaran yang telah Bapak upload di YouTube ini, Bapak akan menjelaskan materi secara singkat saja mengenai struktur Lewis dan ikatan ion. Nah, dua materi ini yang akan kita pelajari dan kita diskusikan pada pelajaran kali ini ya, pada pertemuan kali ini. Jadi silakan simak baik-baik penjelasan dari Bapak dan bisa dicatat. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai konfigurasi elektron, bagaimana cara menentukan elektron valensi. Ya, anak-anak semoga masih paham ya dengan bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron, karena Bapak lihat dari poster yang telah Bapak berikan kemarin itu rata-rata kalian sudah benar. Itu artinya memang cara menentukan cara menentukan konfigurasi elektron, kemudian cara menentukan elektron valensinya itu kalian sudah paham betul. Baik, jika memang sudah paham betul mengenai cara menentukan elektron valensi, kita sekarang akan masuk ke dalam materi struktur Lewis dan ikatan ion, karena dua materi itu sangat berhubungan erat. Jika kita ingin masuk ke struktur Lewis dan ikatan ion, kita harus paham dulu bagaimana cara menentukan elektron valensi melalui konfigurasi elektron. Seperti itu ya, anak-anak. Baik, Bapak mulai saja ke materi hari ini. Materi hari ini itu struktur Lewis, anak-anak. Apakah ada yang pernah mendengar apa itu struktur Lewis, anak-anak? Jadi struktur Lewis itu memang biasa dikenal dengan lambang Lewis ya, karena memang wujudnya seperti lambang atom gitu, kemudian ada titik-titiknya seperti yang pada gambar. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya itu bisa dilihat pada slide bahwa lambang Lewis merupakan lambang atom yang dikelilingi oleh sejumlah elektron valensi. Elektron valensinya digambarkan dengan titik-titik atau lingkaran kecil. Jadi itu kan ada atom C, N, O, F, Ne, dan lain sebagainya. Itu kan di samping kiri kanan atas bawahnya ada suatu titik-titik atau bulat-bulat lingkaran kecil ya. Nah, itu menandakan bahwa elektron valensi yang dimiliki oleh suatu atom tersebut. Seperti misalnya kita lihat pada C. C ini kan memiliki nomor atom atau elektron valensinya itu ada 4, sehingga digambarkan 4. Ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan pada N itu kan memiliki elektron valensi 5, sehingga digambarkan bahwa ada 5 yang mengelilingi N. Seperti ini, titik N, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5,
seperti itu. Itu merupakan struktur Lewis dari suatu atom ya, anak-anak. Kemudian bagaimana cara menuliskan struktur Lewis? Nah, ini silakan bisa di screenshot sebentar, di pause videonya. Kemudian bisa dicatat di buku catatan ya, karena ini penting. Yang pertama yaitu gambarlah semua elektron terluar dari masing-masing atom. Jumlah titik sesuai dengan golongan elektron valensi. Jadi silakan digambarkan terlebih dahulu titik-titiknya sesuai dengan elektron valensinya ya, atau bulat lingkaran-lingkarannya seperti sesuai dengan elektron valensinya. Yang kedua, tempatkan satu titik untuk setiap atom, maksimum sampai 4 titik. Jadi silakan menggambar seperti ini misalnya. Saya ini misalnya AR ini silakan menggambar, kan ini AR ada 8 elektron valensi, silakan gambar 4 terlebih dahulu mengelilingi setiap sisinya dari AR ini. Jadi misalnya 1 di samping atas, 1 di samping kanan, 1 di samping kiri, 1 di samping bawah. Itu 4 terlebih dahulu. Kemudian sisanya silakan ditambahkan kembali. Jadi ditambahkan kembali 4 lagi berarti ya. 1 di samping atas, 1 di samping kanan, 1 di samping bawah, 1 di samping kiri. Sehingga terbentuk seperti ini. Karena untuk mencapai kestabilan atom itu kan harus oktet ya, atau 8 nomor atom yang mengelilingi. Nah, kemudian yang ketiga, umumnya di dalam struktur Lewis semua elektron berpasangan, termasuk pasangan elektron bebas. Jadi umumnya memang berpasangan ya, seperti ini. Dua. Seperti itu anak-anak untuk cara penulisan struktur Lewis. Nah, ini ada contoh lain dari penulisan struktur Lewis, yaitu ada helium dan Na. Nah, untuk helium ini kan memiliki nomor atom 2, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2. Dan 1s2 ini berarti kan golongan 2 atau memiliki elektron valensi 2. Nah, sehingga dituliskan saja ada 2 titik di sebelah kiri maupun kanannya terlebih dahulu ya. Ditulis saja He, kemudian digambarkan bulatan kiri, digambarkan bulatan di kanannya. Begitu juga pada Ne. Ne ini kan nomor atomnya 10, jika dikonfigurasikan dicari temu bahwa golongan atau elektron valensi dari Ne ini adalah 8, sehingga silakan digambar Ne kemudian dituliskan bulatannya ada 8, samping kiri kanan, atas bawah, kiri kanan, atas bawah, sehingga diperoleh gambarnya seperti ini. Ini Ne ini termasuk oktet, untuk He ini terus duplet. Seperti kemudian pada Na juga memiliki nomor atom 11 ya anak-anak. Jika kita mencari konfigurasi elektron, mencari elektron valensinya, ditemukan bahwa Na ini memiliki elektron valensi 1 ya, 3s1 atau golongan 1, sehingga memiliki 1 atom saja. Nah, sehingga gambar saja Na titiknya pada kanan seperti ini. Dan lain-lain. Ini seperti pada gambar ini ya, tabel ini ya. Seperti itu contohnya. Baik, Bapak lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu ikatan ion. Jadi, ikatan ion itu ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron atau biasa disebut unsur logam dengan atom yang menangkap elektron atau unsur logam akan membentuk senyawa oktet. Nah, anak-anak pasti tidak asing kan dengan istilah garam dapur atau NaCl. Hampir setiap masakan yang kita makan itu pasti mengandung garam dapur, senyawa kimia yang memiliki rumus. NaCl ini kan berwujud padat ya anak-anak, namun mudah rapuh. Garam dapur juga memiliki titik-titik yang sangat tinggi anak-anak. Nah, tahukah kalian kenapa garam dapur itu memiliki sifat seperti itu? Sifat dari senyawa kimia itu termasuk garam dapur bisa dipengaruhi oleh jenis ikatan kimianya. Dan struktur senyawa tersebut. Nah, jadi kenapa garam dapur bisa berwujud padat, kemudian mudah rapuh, memiliki yang sangat tinggi itu karena memiliki sebuah ikatan kimianya dan bentuk struktur kimianya antara Na dan Cl. Itu untuk pengantar saja. Baik, kembali lagi ke materi ikatan ion. Jadi contohnya yaitu
NA plus CL ya anak-anak. NA ini kan jika kita gambarkan konfigurasi elektronnya 281, sehingga elektron valensinya 1, kemudian CL ini nomor atomnya kan 17, konfigurasi elektronnya 287, sehingga memiliki elektron valensi 7, digambarkan Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk Na ini untuk Na itu cenderung melepaskan elektron karena golongan 1 ya. Kemudian untuk Cl ini cenderung menerima elektron. Na yang sering melepaskan elektron dan Cl yang sering menangkap elektron digabung. Akhirnya dihasilkan NaCl dengan gambar struktur labelnya seperti ini, gabungan anak-anak. Paham ya? Baik, Bapak lanjutkan. Untuk ikatan ion ini memiliki sifat umum senyawanya. Yang pertama, memiliki titik didih tinggi dan titik leleh yang tinggi. Jadi seperti pada NaCl tadi, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kemudian dalam bentuk larutan atau lelehan, itu dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, dapat larut dalam pelarut polar atau air. Yang keempat, tidak larut dalam pelarut non-polar. Nah, ini ada tugas, silakan didiskusikan bersama kelompok, kemudian nanti dipresentasikan di Zoom call meeting pada jam 8 ya, 8.15 kita bertemu di Zoom call meeting untuk mempresentasikan dan membahas dari tugas kelompok ini. Jadi silakan gambarkan struktur labis dari K, CA, S, M, GO, dan CACL. Silakan bisa dikerjakan tulis tangan maupun menggunakan Word. Kemudian nanti di share screen pada Zoom ya. Kita bahas bersama-sama. Baik, kurang lebihnya seperti itu saja anak-anak untuk video materi pembelajaran dari struktur labis dan ikatan ion ya. Kita akan bertemu kembali pada Zoom call meeting untuk membahas tugas-tugas ya, tugas kelompok ini, dan jika ada pertanyaan silakan kalian aktif di sana ya. Jika ada pertanyaan maupun ada yang belum paham tentang materi hari ini, silakan kalian bisa aktif untuk bertanya melalui Google Classroom maupun melalui Zoom call meeting yang akan kita bertemu nanti. Oke, cukup sekian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa paham. Sampai bertemu kembali di Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sampai baik semuanya sudah masuk di dalam kelas ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya tugas yang telah Bapak sampaikan melalui video YouTube. Apakah semuanya sudah menyaksikan video dari Bapak yang telah Bapak upload di YouTube? Baik, jika semuanya sudah menyaksikan, berarti sudah mengerjakan ya, sudah melihat video ya, sudah melihat tugas dari video tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita bahas bersama-sama tugas yang ada pada video tersebut. Kita diskusi saja ya, kita diskusi saja. Jika ada yang belum paham atau mungkin masih bingung, silakan bisa ditanyakan pada kesempatan kali ini melalui Zoom ini, atau mungkin jika belum kepikiran ada pertanyaan dan bingung, bisa ditanyakan juga melalui Google Classroom, melalui komentar Google Classroom ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena ini ada 5 soal, silakan perwakilan dari kelompok masing-masing anak agar bisa mempresentasikan, bisa share screen dari tugas kelompoknya. Silakan untuk yang pertama, bisa dari kelompok pertama, silakan Mas Hafid mempresentasikan jawabannya untuk
jawaban yang pertama. Baik Pak, izin mempresentasikan ya Pak. Untuk yang pertama, untuk menggambar gambar Lewis, jadi unsur K memiliki atom 19 Pak, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2881. Dengan demikian, elektron valensi unsur K adalah 1 Pak, sehingga jika kita gambar struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut Pak. Jadi ada gambar K, kemudian ada bulatan kecil ya di atasnya saja satu saja. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hafid, sudah benar ya presentasi dari kelompoknya Mas Hafid, kelompok pertama, bahwa K memang memiliki nomor atom 19, sehingga jika kita mencari elektron valensinya melalui konfigurasi elektron, itu ditemukan satu elektron valensinya, ya, elektron valensinya adalah satu. Hingga jika kita gambarkan melalui struktur Lewis, maka hanya ada satu bulatan kecil saja. Ya, sudah benar ya, Mas Hafid. K, kemudian satu bulatan kecil saja karena memang elektron valensinya satu. Baik, terima kasih untuk Mas Hafid. Saya beri aplaus. Kemudian kita lanjutkan anak-anak untuk kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan. Baik Pak, saya Agil izin mempresentasikan jawaban yang kedua Pak untuk CA. Baik, untuk unsur CA ini kan memiliki nomor atom 20 Pak, sehingga konfigurasi elektronnya jika kita cari adalah 2882. Dengan demikian elektron valensi unsur CA ini adalah 2 Pak, sehingga jika kita gambar struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar CA kemudian ada 2 bulatan kecil di atasnya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, betul sekali Mas Akil ya. Betul sekali Mas Akil yang disampaikan bahwa unsur CA ini memang memiliki nomor atom 20 dan jika kita mencari konfigurasi elektronnya itu akan menemukan elektron valensinya 2, sehingga jika kita gambarkan sudah betul seperti kelompok Akil bahwa CA itu memiliki 2 elektron. Nah, seperti plate kembar, seperti itu ya, CA memiliki 2 bulatan kecil. Baik, selanjutnya silakan dari perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan dari gambar Lewis S. Silakan perwakilan saja. Baik, saya nanti izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai S, Pak. Jadi unsur S ini memiliki nomor atom 16 Pak, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 286. Dengan demikian elektron valensi unsur S adalah 6 Pak, sehingga struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut Pak. Jadi ada gambar S, kemudian ada 6 bulatan yang mengelilingi atom S. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, betul sekali Mas Natik ya, perwakilan dari kelompok 3. Sudah benar yang disampaikan Mas Nadik bahwa unsur S ini kan memiliki nomor atom 16, sehingga jika kita mencari konfigurasi elektronnya ditemukan 286,
dan elektron valensinya adalah 6, sehingga ada 6 atom yang mengelilingi unsur S. Jadi itu ya gambarnya kita kenal yang disampaikan Mas Natik seperti itu, S mengelilingi 6 atom. Baik, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 4 mengenai gambar ikatan ion dari MgO. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk bisa mempresentasikannya. Baik Pak, saya bagus Pak. Saya izin mempresentasikan dari kelompok 4 Pak. Baik, untuk MgO ini, untuk Mg kan memiliki atom beratom 12 Pak, sehingga elektron valensinya adalah 2. Konfigurasi elektronnya adalah 282 Pak. Nah, untuk konfigurasi untuk elektron valensi yang 2 ini cenderung melepaskan elektronnya Pak, sehingga Mg plus ini nanti elektronnya lepas. Di Mg2 plus konfigurasinya 28 dan elektron valensinya pas 2 ya Pak. Dan kemudian untuk O itu nomor atomnya 8 Pak, sehingga 26 konfigurasi elektronnya, hingga elektron valensinya adalah 6 Pak. Nah, untuk 6 ini cenderung cenderung menerima elektron, sehingga untuk O ini didapatkan O2 min jadi 28 karena menerima 2 elektron dari Mg tadi Pak. Hingga kalau kita gambarkan struktur Lewisnya adalah sebagai berikut Pak. Mg memiliki 2 elektron valensi dan O memiliki 6 elektron valensi, sehingga 2 elektron valensi ini akan masuk ke dalam O. Ini akan masuk ke dalam O, sehingga didapatkan seperti ini, Mg2 plus O2 min jadi MgO. Struktur Lewisnya seperti ini. Seperti itu Pak, kelompok presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya betul. Terus sekali ya untuk jawaban dari Mas Bagus bahwa untuk nomor 4 ini menggunakan ikatan ion anak-anak, ikatan ion. Jadi Mg ini kan memiliki nomor atom 12, sehingga elektron valensinya 2. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan pada materi di YouTube bahwa memang pada golongan yang golongan 1, 2, 3 yang memiliki elektron valensi rendah itu cenderung melepaskan elektronnya, berbanding terbalik dengan unsur-unsur yang memiliki elektron valensinya tinggi seperti 6, 7, 8 itu cenderung menerima elektron. Nah, jadi Mg ini kan golongan 2 ya anak-anak, elektron valensi 2, sehingga cenderung melepaskan 2 elektronnya dan diberikan kepada pasangannya O, berbanding terbalik dengan O, bahwa O kan memiliki 2 elektron valensi yang itu ya, memiliki 6 elektron valensi, sehingga kekurangan 2 elektron valensi untuk mencapai kestabilan bersama ya. Jadi O menerima 2 elektron dari Mg, sehingga pada gambar sudah benar yang disampaikan Mas Bagus tadi, ini menjadi oktet ya, menjadi kestabilan. Baik, terima kasih dari kelompok 4, sudah benar jawabannya. Selanjutnya untuk kelompok 5, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai struktur Lewis ikatan ionik CaCl2, silakan. Baik Pak, saya Imam isi mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelompok 5 ya Pak. Jadi dari nomor atom Ca itu kan 20 Pak, sehingga konfigurasi elektronnya 2882, sehingga ditemukan elektron valensinya itu 2 Pak. Nah, kalau elektron valensinya 2 ini kan cenderung melepaskan ya Pak, sehingga Ca2 plus menjadi 288 ditambah 2 elektron. Nah, untuk Cl ini kan nomor atomnya 17 Pak, sehingga konfigurasi elektronnya 287. Untuk Cl ini cenderung menerima elektron Pak, karena elektron valensinya cenderung tinggi, sehingga didapatkan konfigurasi elektronnya Cl min menjadi 288, menerima 1 elektron dari elektron lain dari Ca. Untuk struktur Lewisnya yaitu seperti ini Pak. Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2, seperti itu. Ca memiliki 2 elektron valensi dan Cl memiliki 7
memiliki tujuh masing-masing, sehingga ini akan bergabung menjadi Ca2+, dan elektronnya ini akan masuk ke Cl, elektron valensi dari Ca akan masuk ke Cl, sehingga mendapatkan gambar struktur lapisnya seperti ini Pak, sehingga stabil untuk Cl2 ini mencapai oktet dan mencapai kestabilan Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, sudah betul anak-anak yang disampaikan oleh Mas Imam ya. Ya, Mas Imam ya. Terima kasih Mas Imam. Sudah betul yang disampaikan oleh Mas Imam bahwa untuk mencari dan menggambarkan struktur lapis dari ikatan Cl2 itu kita harus mengetahui terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing pembentuk senyawanya, yaitu unsur Ca dan Cl2. Nah, di sini pada Ca sudah betul bahwa nomor atomnya 20 sehingga didapatkan elektron valensinya 2. Jika elektron valensinya 2 itu cenderung melepaskan elektron. Nah, sebaliknya dengan Cl itu yang nomor 17 dengan konfigurasi elektron 287 itu cenderung menerima satu elektron. Seperti itu anak-anak, hingga didapatkan Cl-2 8. Nah, untuk menggambarkan struktur lapis ini memang perlu digambarkan sesuai dengan senyawanya, unsur-unsur pembentuknya. Jadi di sini ada Ca1, kemudian Cl-nya ada 2, ditulis ya Cl2, kemudian elektron valensi dari Ca adalah ada 2, gambar sampai 20, dan elektron valensi dari masing-masing Cl itu ada 7. Nah, betul sekali yang disampaikan Mas Imam bahwa nanti dari Ca ini akan masuk ke Cl ya, masing-masing dari atom Ca masuk ke Cl sehingga tergambar seperti ini dan mencapai kestabilan kestabilan senyawa. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Saya kira kalian sudah paham mengenai struktur lapis dan ikatan ionik ini ya. Dilihat dari prestasi kalian memang sudah benar semuanya, sudah baik berarti. Seperti itu. Untuk itu Bapak akan berikan aplaus yang sebanyak-banyaknya untuk anak-anak semuanya untuk masing-masing kelompok. Seperti itu anak-anak. Jadi memang materi struktur lapis dan ikatan ionik ini cenderung mudah sebenarnya jika kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi pada pertemuan kali ini silakan anak-anak bisa menonton kembali atau mereview kembali jika ada yang perubahan dari video yang telah Bapak upload di YouTube. Dan memang jika baru kepikiran, silakan bisa tanyakan Bapak juga melalui komentar yang berlaku. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu anak-anak mengenai materi hari ini? Belum ada. Baik. Baik, jika belum ada, maka kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Silakan kalian bisa menyimak kembali materi yang ada di YouTube Bapak, atau kalian bisa juga mencari dari sumber-sumber lain seperti buku paket atau internet ya, dari internet, jurnal-jurnal atau materi saintifik yang lain. Masih banyak sekali bisa mencari agar pada pelajaran kimia mengenai struktur lapis dan ikatan ion ini kalian bisa lebih mantap, lebih paham. Baik, mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini. Intinya bahwa ikatan ion itu memang ikatan yang terjadi pada. Baik, sebelum Bapak tutup, apakah dari anak-anak ada yang ingin menyampaikan kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan pada pelajaran hari ini? Ya, silakan Mas Bagus. Pak izin menyampaikan Pak, jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah kita telah mempelajari struktur lapis dan ikatan ionik. Kita sudah bisa
menggambarkan bahwa struktur Lewis itu lambang Pak, lambang dari unsur yang sesuai dengan elektron valensinya. Misalnya K itu nomor atom 19, elektron valensinya 1, itu cara menggambarkannya adalah dengan menulis dahulu nama unsurnya, kemudian dikelilingi oleh nomor atomnya Pak. Itu untuk struktur Lewis. Kemudian untuk ikatan ionik Pak. Jadi untuk ikatan ionik ini ikatan yang terjadi antara non-logam dan juga logam Pak. Ikatan ini juga bisa digambarkan dengan Lewis, yaitu terjadinya serah terima elektron Pak. Jadi jika elektron valensinya itu rendah, maka akan cenderung melepaskan elektron. Jika suatu unsur yang elektron valensinya cenderung tinggi, maka akan cenderung menerima elektron, dan keduanya ini akan bergabung untuk mencapai kestabilan senyawa Pak. Seperti itu Pak. Ya, sudah betul Mas Bagus. Saya beri jempol ya, dan tambahan nilai plus untuk Mas Bagus. Jadi benar sekali yang disampaikan Mas Bagus, bahwa kesimpulan hari ini adalah bahwa struktur Lewis adalah lambang yang biasa digunakan pada ekstrak kimia untuk menggambarkan unsur atau senyawa atom, untuk menggambarkan unsur atomnya, itu menggambarkan suatu unsur dengan atom-atomnya. Nah, seperti pada misalnya K ya, pada K memiliki satu elektron valensi sehingga digambarkan melalui titik-titik ya. Digambarkan K memiliki satu bulatan titik. Begitu juga dengan Ca bahwa memiliki dua bulatan titik karena memang elektron valensinya 2. Begitu juga dengan atom-atom yang lainnya, unsur-unsur yang lain. Seperti itu intinya, bahwa digambarkan terlebih dahulu unsurnya, kemudian elektron valensinya dituliskan. Nah, yang kedua yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik bahwa ikatan yang terjadi antara non-logam dan logam, simpelnya seperti itu. Kemudian terjadi serah terima elektron karena untuk mencapai kestabilan. Jadi ikatan ionik ini ikatan yang terjadi antara dua unsur logam dan logam ya. Logam dan logam untuk mencapai kestabilan sehingga terjadi serah terima elektron. Seperti NaCl bahwa Na memiliki satu elektron valensi sehingga Na cenderung melepas. Berbanding terbalik dengan Cl bahwa Cl itu memiliki 7 elektron valensi sehingga cenderung untuk menerima atau menarik elektron dari Na sehingga dicapai NaCl menjadi oktet ya, NaCl menjadi oktet sehingga sudah stabil itu NaCl. Itu beberapa kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini ya anak-anak. Silakan pada pertemuan selanjutnya kalian Bapak berikan post-test ya. Post-test yang bisa dikerjakan pada Google Formnya yang ada di Google Classroom, silakan bisa diakses. Berbentuk pilihan ganda anak, jadi mudah saja ya, bisa dikerjakan hari ini maksimal sampai dengan jam 15. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen. Jadi silakan anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu di literatur di internet maupun di buku paket mengenai ikatan kovalen, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita sudah matang, sudah siap, tinggal menerima pembelajaran dari Bapak. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini, anak. Karena belum ada yang ditanyakan, dan jika memang ada yang ingin ditanyakan menyusul melalui Google Classroom saja, Bapak apresiasi untuk keaktifan kalian pada diskusi kelompok kali ini. Sudah betul paham dan penyampaian sudah baik. Jangan lupa dikerjakan pastesnya, jangan lupa untuk selalu sehat ya anak-anak. Semoga materi pembelajaran hari ini bisa dicerna, dapat difahami dengan baik. Baik, itu saja, cukup saja dari pembelajaran Bapak hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat, salam olahraga. Terima kasih. Jangan lupa apresiasi di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama, sama-sama. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Kemudian pada akhir pembelajaran saya berikan post test, yaitu seperti ini: mencari pada internet mengenai gambar struktur logis dari ikatan ionik yang lain selain yang sudah ada video pembelajaran, seperti itu. Jadi pada kali ini saya menggunakan media Google Classroom, Zoom, Google Form, video itu untuk pembelajaran.